semoga juga dapat progres yang baik sehingga mendekati kesempurnaan lah istilahnya. Nggak ada yang sempurna tapi mendekati kesempurnaan sehingga kita bisa lanjut ke proses submit atau proses ini ya apa namanya kirim ke jurnal. Oke, ya kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, wow, saya takjub nih lumayan lah ya. Kita lihat dulu hasilnya. Statistik deskriptif. Oke, data analisis dan data processing. Variable X, variable data. Penelitian ini kita baca dulu ya. Kami mengukur hubungan, jangan kata kami, penulis, ya kan? Atau kata-katanya dari ini ya, jangan kami tapi lebih ke penulis. Kami kan seolah-olah kalian ini ya. Ctrl F, baru saya baca ini. Saya download dulu dah, biar kan bisa saya edit nih. Jadi penulis apa aksesnya di Gdocs aja Pak, boleh aksesnya kami ubah, jadi Bapak bisa boleh edit juga. bisa sih, oke nggak apa-apa deh. Oke, di sini saya kasih. Nanti yang lain cross check lagi ya. Kami itu diganti dengan penulis, ya. Diganti, shortcut langsung dengan aja diganti dengan penulis. Semua kami ya, kata kami. Ctrl F. Kami ada berapa tuh? Ada dua ya. Ganti kata peneliti, oke? Atau penulis, ya kan? Atau peneliti sama aja. Oke, oke kita lanjut. Sebentar. Ini langsung emang. Jangan saya juga nggak Bisa boleh kok ya. Pak Saya juga nggak boleh, ada kata saya nggak sih? Saya. Oh nggak ada. Saya diganti. Kami, kita nggak boleh. Peneliti atau penulis. Oke, dalam penelitian ini peneliti mengukur hubungan antara dampak polusi dokumen dengan, jangan dibalik ya. Jangan dibalik, ini kan dibalik ya. Variable X-nya seolah-olah itu ada yang dampak policy, ya kan? Variable Y-nya adalah ini. Jadi dalam hal ini itu hubungan mengukur antara, nanti ditulis di sininya. Ini X1 misalnya. Di sini sih kamu udah nggak jelasin nih. Mengukur hubungan antara, ini dengan ditambahin. Mengukur hubungan antara X. Ini kalau data ini nggak usah diperoleh dari Almetric ya. Jadi ini kata-katanya kan udah selesai, sebenarnya kata-kata ini itu ada di pengumpulan data kan. Pengumpulan data kan kita sudah berbicara mana ya? Jurnal, data collection. Di sini kan kamu udah bilang ngambil data dari Almetric. Oh nggak ngambil di sini, kamu nggak disebutin ya ini ya? Enggak Pak. Oh nggak disebutin, oke. Harus disebutin. Data collection, selection data X1, S2, Y-nya nggak disebutin di sini ya? Iya, belum disebutin. Di sini Y sebutin ya. Nggak apa-apa. Y-nya jelasin di sini. Y-nya deskripsikan.
deskripsikan. Nanti kalau yang udah di ini ya, apa namanya? Yang udah saya lupa tadi. Yang udah direvisi nanti kuningin. Oke. Oke, kemudian Ah, baik Pak. nanti disebutin tadi diperoleh dari almetrik. Jadi sini nggak perlu lagi di kata-kata ada kata almetrik. Jadi sedangkan variabelnya yang diukur berdasarkan jumlah citasi kebijakan, iya kan? eh, pada dokumen yang berdasarkan jumlah citasi pada dokumen kebijakan. Nah, sedangkan di sini yang kita ya. Lalu, variabel independen dalam penelitian ini adalah posisi dokumen yang diukur berdasarkan jumlah citasi yang didapatkan dalam konteks jurnalis ya. Yang diukur berdasarkan jumlah citasi yang didapatkan. Oke. Sementara itu variabel independen yang terdiri dari 4 aspek, yang terdiri dari 4 aspek utama, yang terdiri dari 4 variabel aja, gitu aja. 4 variabel yaitu open access S1, accept S2, funding. Oke, ya kan. Variabel-variabel ini diturunkan dari metadata publikasi. Nah, dikasih tahu nih, kalau yang tadi mengecek secara manual di sini dikasih tahu nggak sih? Coba. Saya baca dari yang ini dah, saya penasaran kan kemarin udah clear yang ini ya. Pengumpulan data dalam perhitungan beberapa fokus. Oke, oke, aku satu melakukan jumlah. Nah, ini tambahkan secara kan mengeceknya secara manual kan? Nah, untuk melihat autor yang ada di dalamnya dengan mengambil artikel yang memiliki autor dari asosiasi yang berbeda. Kalau S1 Mas bisa ini Pak filter dari Scopus yang open access. Oh, ini kan S2, selanjutnya pencarian S2 ya kan? Ini tuh. Ah, Ini S2 kan? Kalau S1 kan udah nih, ya kan? Dengan menemukan jumlah oh artikel iya yang, kalau ya S2 kan? dia manual. Ya kan? Kalau S2 kan secara manual kan? Nah, oke. Berikutnya S3. Nah, kalau S3 ini masih yang kolaborasi juga manual juga kan sama? Hmm? Itu kami namun pencarian level S3 dan S4 dilakukan dengan muncul satu persatu. Nah, namun pencarian S3. Nah, ini secara manual. Kalau S2 emang enggak? S2 S2 manual juga pas kolaborasi. Kolaborasinya kan, makanya disebutin di sini. Iya. Hmm. Sorry. Nah, ini. Ada kata-kata manual itu penting.
biar kita tuh secara mendetail, karena kita melakukan secara manual. Oke, lanjut ya. Ini ke uh, data analyzing atau data processing. Ini gambarnya harusnya dilihat di mana ya? Variable X ini dapat dilihat pada gambar ya, mungkin ini variable X ini dapat dilihat pada tabel. Ini tabel apa gambar? Gambar kan? Ditulis ya, kalau gambar kan kayak saya kemarin bilang tulis figur apa gitu kan? Ditulis nih ini figur apa? Ini figur kan maksudnya? Figur apa namanya Pak? Figur, nah, misalkan correlation variable X dan variable Y misalnya gitu kan? X dan Y misalnya gitu ya kan? Di figur berapa tulis? Yang tadi kan figur satu ini ya. Ini juga ditulis figurnya, yang namanya figur ditulis nih, judul figurnya ditulis. Tulis. Oke. Lanjut, ditulis figurnya. Oke, kemudian variabel X terdiri dari 4 variabel, yaitu open access, collaboration internasional, funding, dan sebagainya. Lalu ini diturunkan dari metadata publikasi seperti open access, funding. Oke, analisis data dilakukan secara, ini kan udah dijelasin secara teknisnya kan, di atas tadi, di pengumpulan data. Jadi ini hanya ini aja, apa namanya, uh, ini aja mengkonfirmasi gitu ya kan, terkait dengan ini. Kalau untuk terkait dengan pengumpulan data ada di atas. Wow, mantep nih. Jadi kamu langsung di hasil aja. Tar dulu nih. Ini result apa apa ini? Aku udah di sini sih. Bukan Ini Pak, penjelasan. itu data collection and selection data. Ini hasil analisis menunjukkan bahwa ini kamu hasil gimana sih? Data analis, selection data. Oh, udah di hasil. Ini nggak di sini ditaruhnya. Revisi tidak ditaruh di sini. Data analis dan data processing kan Pak? Enggak, maksudnya data analysis itu bagaimana cara kamu menganalisis datanya. Jadi doang, bukan hasilnya dikasih di situ. Hasilnya ada di hasil di result. Jadi hasil penelitian data analis itu adalah analisis data itu adalah menunjukkan bagaimana sih kamu prosesnya gitu. Uji yang kamu lakukan menggunakan uji apa gitu kan, uji korelasi tadi Spearman gitu ya kan. Nah, untuk melihat Berarti jadi ini nggak usah, ini kan nanti di hasil, ya kan? Ini juga di hasil sebenarnya. Ini di hasil ini. Yang ini di hasil semua ini sampai sini di hasil. Ini di hasil. berarti sampai digunakan aja Pak itu. Iya. Tapi nanti kamu harus tahu ya, bedanya data ordinal, ya kan? Ada ordinal, ada data apa lagi? Nanti kamu harus ngerti yang ini nih. Kalau kamu memunculkan ini, ya kan? Yang mana? Ini, Ordinal dan tidak memenuhi asumsi distribusi iya. normal. Itu kalau kamu enggak, ini kan kamu menggunakan person. Oh, tapi kamu di sini keterangannya tidak menggunakan person. Superman rank. Nah,
Sedangkan di sini kamu menggunakan person. Makanya saya bilang kalau kamu enggak ini apa namanya, nah, person correlation kan, Sperman person. Makanya saya bilang kalau kamu nggak ngerti yang kayak gini-gini gak usah ditulis. Nih, perbaiki ini ya. Berarti yang Uji korelasi Sperman aja, Sperman bukan rank, ini Sperman person ini, ya kan? Nanti kamu cari tahu apa itu Sperman person, biar biar nambah-nambah ini. Ini hapus. Ini apa sih? Di bagian hasil. Ini hapus. Ini kan person, ini kan ini apa? Kita kan menggunakan ini. Hapus. Hapus. Kemudian, nah ini Sperman, ini baca tuh. Correlation, person correlation kan, Sperman correlation person. Uji korelasi aja udah, ya kan? Biar kamu ini enggak terlalu ini apa namanya? Terlalu bikin ribet. Oke. Ini juga sama nih, hasil ini juga taruh di hasil juga nih. Oke. Tinggal pindahin aja deh, coba sini. Jangan langsung ke sini ya. Ini tuh ada di akhir. Ini uji deskriptif, ini nih, ini saya pindahin aja deh. Ini semuanya, sorry. Ini semuanya yang ini dari sini sampai sini, Ctrl X, ya kan? Taruh di sini statistik deskriptifnya. Oke. Nah, ini variable X. Tapi dikasih diawali dulu, diawali kata-kata di sini, dibuat kata-katanya, kata-kata pengantarnya. Nanti ini dikasih namanya, ini tabel apa, disebutin, Neng. Biar misalkan menunjukkan untuk S1 ini tabelnya gitu ya kan. Ini beri nama tabelnya, Neng. Tabelnya kasih nama. Terus nanti si table berapa misalkan. Kalau yang tadi kan ini figur, nanti si figur berapa misalkan. Kalau ini kan figur nih. Nah, kalau ini kan si figur juga nanti dilihat. Makanya langsung tiba-tiba metode kayak gini, harusnya nanti ini ditaruhnya jangan di sini, harusnya taruhnya di mana misalkan. Di sini boleh, di bawah sini boleh. Nanti lihat si figur berapa misalkan. Nanti dilihat dia, oh kayak gini. Sistematikanya. Ini masih banyak nih. Ini perihal ini ya. Kalau kamu hasil udah lumayan nih bisa nih. Nanti tinggal diskusi, tinggal kita ini aja dikit-dikit. Kita lihat kayak gini papernya. Kita ada paper yang mana ya? Yang mana? Ya ini saja dah. Coba hijau paper saya. Takutnya hijaunya kemarin tuh lebih jelek ini. Lucu-lucu. PDF-nya ada yang semoga ada PDF bisa. Kemarin kita nggak bisa di download PDF. Oh bisa. Nanti kita lihat seperti ini. Perhatikan baik-baik ya. Misalkan contoh di bab 3 aja deh, yang di bab 2. Nah, metode misalkan. Nah, ini diawali sebelum ada ini, kita awali dulu ada kata-kata seperti ini, diawali kata-katanya gitu ya kan. Nah, nanti bisa dilihat including si figur berapa misalnya gitu ya kan. Nah, ini figur 1 misalnya gitu kan. Ini juga nggak ada si figurnya, harusnya ada si figur berapa misalkan. Ini juga nggak ada ya. Si table berapa? Harus ini Sinta 2 sih, kalau Sinta 2 kayak gini. Cari yang lain itu ya. Saya yang paper yang bagus ini yang dulu sih tahun 2000 berapa ini. Yang punya saya aja sebentar. Mana sih, nah ini dah kayaknya. Jadi kasih tahu, tapi harus ada kata pengantarnya dulu. Ini misalkan contoh. Nah, kita kasih kata pengantar dulu. Si table 1 misalkan. Tabel 1 apa? Kasih tahu dulu. Nama tabelnya apa di sini nih, tabelnya ini namanya. Nah, gitu ya kan. Nanti di sini juga dikasih nama yang punya kamu nih. Misalkan misalkan nih gambar apa, kasih nama gitu kan. Kalau ini tabel misalkan variable, ini misalkan table berapa nih? Table 1 misalkan ya kan. Variable, jadi misalkan ini.
X gitu ya kan. Nah, kasih tahu ya kan. Nanti sebelum itu kasih tahu juga di atasnya nih. Dijelasin ya kan. Misalkan kasih tahu misalkan di sini kasih pengantarnya. Penelitian apa ya kata-katanya ya. Ini pintar-pintar merangkai kata-kata aja sih sebenarnya. Eh, Penelitian ini misalkan gitu ya, baik lagi mengukur gitu ya kan, mengukur hubungan gitu ya kan. Nah, kayak gitu-gitu, korelasi gitu ya kan. Jangan mengulang lagi kata-kata yang di atas ya. Tapi ya bikin singkat-singkatnya aja dari yang beda dari yang di atas. Mengukur hubungan korelasi antara gitu ya kan, variabel X antara ini ya, uh, antara tadi apa? Open access gitu ya kan. Atau dalam hal ini variabel atau X1 misalnya. Variabel gitu ya saya. Dengan citasi gitu ya kan, polisi dokumen. Nah, gitu ya kan. Nah, dengan citasi polusi dokumen atau variabel Y. Nah, gitu ya kan. Nah, pada jurnal list. Nah, titik misalnya koma si tab gitu ya kan. Data penelitian terkait apa tadi? X1 itu apa? Open access ya? Nah, ini satu. Nah, gitu dapat dilihat pada tabel satu. Nah, nanti sini ditulis tabel satunya misalkan variabel apa? Misalkan eh, variabel open access misalnya gitu kan. Akses atau dalam tanda kurung buka kurung X1. Nah, gitu Neng. Gitu ya kan? Oke, titik. Nah, sini. Nanti kalau pengen yang apa namanya selanjutnya selain itu peneliti juga mengukur hubungan gitu ya kan. Nah, antara apa? Antara yang kedua itu apa? Selain open access. Nah, ini kolaborasi internasional dan open access. Nah, dengan citasi polisi dokumen gitu ya kan. Baik, berarti nama tabelnya itu variabel open access X1 dan polisi dokumen gitu. Iya. Y, Maksudnya? yang nama tabel, Nah, itu nama tabel. tabelnya yang ngikutin lah yang inilah. Ini kan variabel apa? Data gitu ya, tambahin aja katanya. Data uh, data apa ya? Data artikel gitu ya kan. Apa? Terserah dah. Data artikel apa ya? Uh, Data artikel open access atau variabel X1 misalnya gitu ya. Nah, gitu. Ya kan? Nah, ini Terus strength. Y-nya itu kan ada Y juga. Nah, ini. Lalu di Nah, situ ada Y juga dijelasin. Y-nya nggak apa-apa. Ya. Lanjut aja. Karena kan dikasih tahu Y-nya ini. Oh iya, iya Statistik, apa? iya kan? Yang mengutip. Oh. Nah, itu.
Nah, nanti sini, nanti lanjutin lagi. Selain itu, tambahkan lagi dia. Selain itu, misalkan peneliti, misalnya gitu ya kan, meneliti apa lagi? Nah, meneliti misalkan hubungan apa lagi? Nah, lanjutin, ya kan? Sekarang yang X2. Nah, gitu. Jelas ya? Jelas di sini? Nanti si table berapa? Ya, itu. Tambah di sini, tabel 2 misalkan. Table 2. Nah, ini data apa Tapi ini? di setiap bawah, Hmm? setiap atas tabelnya juga kan, Pak, yang selanjutnya. Kenapa? Kenapa Nisa? Yang selain itunya kita tulis di atas tabel 2-nya kan. Boleh dibawa di atas tabel 2-nya, berarti kalau di atas tabel 2 ini selesai berarti ya kan? Ini selesai, ditaruh di sini berarti kan? Nah, boleh kayak gitu. Taruhnya di sini, ya kan? Oh, Boleh, iya, Pak. boleh, boleh. Nah, ini nanti tabel 3, Begitupun S4 gitu. nah, iya S3 dan X4-nya. Nah, ditulis. Nah ini X4-nya, mana X4-nya? Tabel 2, tabel 1, tabel 2, tabel 3, tabel 4-nya mana nih? Hah? Eh, tadi udah ada. Pas, tunggu. Nggak ada tuh. Pas malam udah ada. Coba lihat dulu. Coba saya lihat dulu ya. Tadi yang di Kita dalam lihat jarum jam. tabel 4-nya nggak ada. Nah, nanti kalau pengen melihat data lengkapnya, gitu kan, dapat dilihat di lampiran kan, itu juga ditulis nanti di lampirannya mana lampirannya gitu. Sebentar, Pak. Terus Indonesia di mana Pak lampirannya? Sebentar, sambil saya tabel 3 dulu. Nah, ini sampai Tempatnya tabel 3 doang, mohon nggak ada. maaf. X4-nya nggak ada. Oke, Ya, ternyata belum. Coba, X4-nya belum. Tabel 3, kemudian X4 juga tabel 4 dan seterusnya. Nah, seperti itu. Jadi kan panjang tuh. Ini aja udah berapa halaman nih, lumayan ini, ya kan? Jadi terus dapat data ini udah 17 halaman ini. Udah lumayan, ya kan? Tinggal referensinya diperkuat. Mau dijadi nih. Di luar ekspektasi saya nih, kelompok 2 bisa mengebut bagus kerjasama. Nah, ini karya baru, ya kan? Cinta 2 dong, nggak bisa nih. Kalau Cinta 2 doang, tapi sayangnya. Kita coba diskus. Judulnya apa ya? Ah, ya nggak apa-apa deh. Correlation gitu ya. Relationship between. Oke, boleh deh. Citation, jangan impact. Boleh. With citation, policy document bisa. Atau impact juga boleh sih. Tapi citation aja sih lebih kena. Karena kan citasi. Oke, oke ini udah. Sebentar. Berarti nanti ditulis ya kata-katanya ya. Ini diperbaiki. Ini kayaknya sehari 2 hari juga bisa kayaknya. Oke, kemudian, nah ini nanti di sini ada kata pengantar nih tabel apa nih dikasih tahu, ya kan? Ini sebenarnya kan bumbu kan? Tabel apa kasih tahu nih? Kasih tahu tabel apa katanya, ya? Bisa kasih kunci. Tabel apa? Namai, maksudnya diberi nama, beri nama tabelnya, beri nama tabelnya. Oke. Oke, kasih tahu beri nama tabelnya. Kemudian nanti baru berdasarkan analisis terhadap.
Ini dapat datanya dari mana, Neng? Ada ya di Excel ada kan? Ada Pak di set, data set mentahnya Pak. Oke, jangan sampai salah ya. Tapi yang 10 teratas. Yang mana? Yang ini 10 teratas. Eh, Coba pelan-pelan kita bahas dulu ini. Nanti kita bahas ini baru nanti statistik diferensial. Pelan-pelan dulu. Saya harus teliti ini. Yang kayak gini. boleh 10 jurnal teratas Pak. Yang tadi Bapak buat deskripsinya. Apa? Keterangan ini. Jurnal teratas gini. Iya, Ini 10 berdasarkan jurnal ada teratas. 38.000 dari ini enggak lah, enggak 10 jurnal teratas lah kan, kalau bilang 38.000 yang diterbatkan dalam 188 jurnal kan. Kalau Anda tahu bukan, kalau misalkan itu iya dari seluruh hasilnya Pak. Terus yang 10 jurnal teratas yang mana? Yang ini yang tadi Bapak buat yang statistik deskriptif yang X4-nya belum ada. Itu yang 10 jurnal. Ah iya, oh itu iya, oke. Itu nggak apa-apa, 10 jurnal teratas. Nah ini takutnya curiga ini ya, nih kita yang ini ya, Library Progress International. Emang ini hanya ada satu yang open access misalnya. Emang dia kalau udah open access logikanya yang X2 ini gitu ya kan, eh X2 kan open access dan kolaborasi ya kan? Oh, ini berarti kolaborasi. Yang X3 adalah dia dibiayai gitu ya kan? Kemudian open access namun tidak kolaborasi. Not Benar kan? collaboration. Not Iya. collaboration kan? Tapi kenapa kan ini? Nah, ini tanda tanya lagi nih. Saya takutnya saya ragu nih datanya. Kan kamu tidak kolaborasi gitu ya kan? Tidak kolaborasi. Kan tadi kolaborasi ada satu. Harusnya tuh yang di keempat. Berarti ini kosong berarti. Paham gak maksud saya? Tapi ah, belum paham. Tapi Pak, coba Bapak jelasin lagi, mohon maaf. Nah, enggak maksudnya. Ini kan open access. Oke, open access masuk nih. Artikelnya nih. Misalkan yang ini nih. Ya, open access. Kemudian yang kedua itu open access dan kolaborasi. Nah, kolaborasi itu kan berarti logikanya dia lebih dari dua negara. Ya kan, misalkan. Masuk ini ada nih. Nah, dia udah open access kolaborasi lebih dari dua negara. Ada satu misalnya gitu. Kemudian ini dia open access gitu ya kan. Kemudian Saya buat yang X4-nya. open access kemudian dia tidak melakukan kolaborasi. Ada satu juga. Benar nggak tuh pengambilan datanya nih? Coba di cross check. Diperhatikan Betul. yang akhir-akhir ini diperhatikan ya. Karena ini tuh jadi penting, jadi nanti perhatian gitu. Kayak misalkan, oke ini open access, pas di sini open access, kemudian dia di kolaborasi internasional, menurun, make sense. Misalnya gitu ya kan. Open access, kemudian dia melakukan kolaborasi internasional, jadi menurun, make sense. Misalnya kayak gitu. Nah, kayak ini, contoh ya, misalkan ini Journal of Informatics, misalkan 426. Informatics, Journal of Chemi Informatics, misalnya gitu. Di sini 253. Logikanya ini kan ada dua ya di sini. Logikanya itu maksud saya itu di sini itu pasti berkurang. Benar gak? Atau saya yang salah? Coba. Karena kan pertama kalau dia open access, kalau yang di ke sorry ini saya sorry. Maaf. Yang ini kami informatik 18. Oh iya, benar nih. Saya salah lihat yang ini 253 jadi berkurang. Ini kayak gini-gini yang make sense. Misalkan dia open access nih di X1. Oke. Kan? Tuh kenapa saya gitu. Kalau lihat. Ini X1 open access. Nah, di sini jadi berkurang nih
dia open access kemudian melakukan kolaborasi. Nah, make sense nih ini, ya kan? Dia berkurang. Karena logikanya ya jelas gitu kan. Awal mulanya dia open access. Kalau udah pasti di sini ya, yang tabel 2 ini udah pasti dia open access, sudah pasti gitu ya kan. Cuman untuk kolaborasi dia belum tentu, belum pasti. Makanya hasilnya pasti lebih rendah dibanding X1 jumlahnya. Nah, itu make sense. Itu di make sure tuh hal-hal yang seperti itu ya. Jelas nggak? Cross check lagi terkait dengan data. Misalnya Jelas kasih. Pak, tapi kan kalau misalkan yang di akhir tuh eh, kan ini kan ya. Open access-nya cuma satu dokumen, Pak. Berarti Hmm. kalau misalkan yang satu udah nggak kolaborasi internasional, terus berarti kosong. Begitupun X3 dan X4-nya. Pas kita cari funding, karena open access-nya cuma satu dokumen, ya berarti keseluruhannya juga nggak ada funding dan open access-nya, Pak. Begitupun X4-nya. Terus pelan-pelan. Pelan-pelan, pelan-pelan. Pelan-pelan ya. Oke, kita lihat dulu baik nih. Yang pertama kan open access, ya kan? Lihat dulu di sini. Kalau misalkan dia open access, pasti data yang di awalnya pasti lebih tinggi kan? Bener ya? Jumlahnya, misalkan. Karena Saya masih hanya satu dokumen. enggak, misalkan nih kita analogiin dulu nih. Ini suatu jurnal misalkan ya kan. Jurnal saya nih Hizana misalkan. Open access misalkan nih jurnalnya semuanya tes gitu kan. Tapi yang open access ini semuanya belum tentu melakukan kolaborasi. Berarti ini pas udah di poin yang kedua variabel X2 itu jumlahnya jadi berkurang karena belum tentu nih open access dia melakukan kolaborasi. Betul nggak? Iya, Betul nggak betul. kayak gitu? Nah, X2-nya pasti lebih dikit dibanding X1, logikanya kayak gitu jumlahnya. Nah, itu harus diperhatikan tuh data-data seperti itu. Nah, kemudian yang X4, nah kalau X3 pasti lebih berkurang juga nih. Karena logikanya gitu ya kan, dia sudah open access gitu ya kan. Kemudian kalau X3 nanti bukan lebih berkurang nih. Yang X4 sorry. Kalau X3 ini X4 sorry. Yang X4 ini dia sudah open access, kemudian dia melakukan kolaborasi karena datanya nggak ada, saya jadi nggak bisa memastikan ya. Udah open access, kemudian udah kolaborasi, Boleh dicek lagi funding, dia dibiayai. datanya, Hah? datanya Bapak bisa lihat Pak Hmm? di paling bawah di GC kami. Kenapa? Kenapa? Bisa. Datanya Bapak bisa lihat di data mentahnya. Oh yang paling bawah. Coba kita lihat dulu ya. Kita lihat dulu pelan-pelan. Oke. Paling bawah. Yang bagian ini ya. Sini. Enggak nih, kamu nanti perhatikan ya. Kayak misalkan ini tuh harus pasti lebih kecil. Data Ya, Hah? statistik. Itu terlihat banyak nggak? Dataset yang fix, Nah, yang fix yang ini. Oke, yang ini ya. Oke, oke, jelas ya. Oke, kita lihat. Ini pasti lebih rendah dibanding ini. Pastikan nih ini X1 pasti lebih tinggi, maksudnya X2 lebih rendah. Pastikan jangan sampai dia lebih tinggi, X2 lebih tinggi dibanding X1. Harusnya sih lebih rendah, yang seperti logika. rendah gitu. Iya, nah ini kan terlihat kan? Nah ini lebih rendah tuh semuanya. Nah, ya kan ini lebih rendah semuanya. Ini lebih rendah semuanya. Nah, pastikan tuh diteliti lagi ya. Tapi, oh, baik Oke. Pak. Tapi temuan terbaru. Kami hitung lagi kan ya Pak. Ternyata kemarin tuh ada di pendataan tuh ada salah hitung dan keliru hitung dan akhirnya X4 itu lebih tinggi X4 lebih tinggi dibanding. dibanding yang lainnya. Iya betul, memang benar logikanya. X4 pasti lebih tinggi. Tapi kan kemarin sempat ada diskusi kan, kenapa X X3 kan kemarin tuh X3 yang lebih tinggi. Hmm. Enggak, ini data kamu yang terbaru ini lebih bagus ya memang sebenarnya. Tadi yang saya lihat di sini ya. Yang ini kan tadi ya, yang hasil kamu yang ini ya kalau nggak salah.
Dari mana ya? Yang ini kan? Yang ini kan data hasil yang ini kan? Iya. Yang ini kan, bener gak? Ya kan? Yang ini Iya, kan? 48. Kan awalnya itu berapa? Iya. Iya, iya. Iya, dah, nanti cukup, 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 cukup. Jadi Awal logikanya gini. awalnya S4-nya lebih rendah, tapi alhamdulillah kita cross check lagi, Iya. ternyata S4-nya yang lebih tinggi. Emang pasti harusnya lebih tinggi karena dia udah dibiayai, logikanya gitu ya kan. Dia open access, udah pasti itu kolaborasi internasional pasti lebih tinggi untuk dikutipnya ya. Untuk, nah ini bagus nih. Makanya saya bilang, nah kita lanjut lagi nih data untuk X1, X2. Nah loncat ke X4 ya. Loncat ke X4. Nah X4 ini harus lebih rendah nih dibanding X2. Karena kan logikanya X4 ini makin nambah lagi kriterianya yang tadinya cuman X2 itu open access dan kolaborasi, X4 itu dia harus dibiayai gitu. Bener gak? Pasti kan jumlahnya lebih sedikit kan? Ya. Nah, karena harus ada variabel dibiayai. Dia udah open access, kemudian dia udah kolaborasi internasional juga, terus harus dibiayai. Nah, makanya jumlahnya pasti lebih sedikit dibanding yang sebelahnya. Nah, ini dipastikan ya, di make sure ya. Jelas kelompok 2. Jelas, Pak. Oke. Nah, ini diperhatikan. Ini kan tinggal dilihat-lihat aja cross check. Oh ya benar. Oh benar. Oh benar. Oh benar. Oh benar. Oh benar. Gitu ya kan. Oke. Jangan sampai ada yang lebih tinggi. Nah, nanti saya udah punya feeling di hasil itu, saya udah punya feeling bahwa kalau logikanya itu pasti X4 itu lebih tinggi dibanding yang lain gitu ya kan. Nah, karena apa? Logikanya di sini itu ya tadi kita bermain logika terkait dengan masih ini ya. Nah, tadi yang ini. Kita lihat di kelompok. Lalu rata-ratanya telah kami hitung juga, Pak. Iya, terus sebentar. Karena logikanya gini, Total kalau di dan rata-rata. perlantan dulu nih sebentar. Nah, eh, nanti kalau saya Lupa. udah selesai baru tahu. Nah, jadi yang tadi variabel X1 itu maksudnya kalau dia misalkan open access, hubungannya dengan polisi dokumen gimana? Kalau misalkan dia open access, kan terbuka tuh. Otomatis logikanya untuk disertasinya makin tinggi, satu gitu ya. Terus udah open access, terus dia melakukan kolaborasi. Gimana tuh harusnya kalau dia udah kolaborasi internasional, makin lebih tinggi lagi dikutipnya. Makanya X1 dengan X2, logikanya lebih tinggi X2 harusnya. Kita lihat di hasil ya. Di sini, nah ini X1 open access 4, berapa nih? Itu tuh X1 sudah, ini apa nih? 41,8%. Ini apa ya? X2 ya? Ini X2, X1-nya berapa? Kita lihat pelan-pelan. Baik, Pak. X1, X2. Nah, pasti kita lebih besar X2-nya kan? Makanya saya bilang benar nih. Lebih besar X2-nya dibanding X1-nya. Nah, benar kan? Ini 41,8, ini 41,2. Nah, tadi kalau misalkan dia udah, yang saya bilang tadi ya, dia udah, bentar, nih. Sebentar ya. Oke. Jadi kalau tadi X1 itu kan kalau dia misalkan open access gitu ya kan, mau dikutipnya segini sebesarnya. Tapi kalau dia udah melakukan open access terus kolaborasi gitu ya kan, dia melakukan kolaborasi, udah pasti dia lebih tinggi kan untuk tingkat dikutipnya. Nah, udah melakukan open access, kolaborasi, terus dia dibiayai. Karena logikanya kalau dia dibiayai untuk gitu ya logikanya ya, untuk apa namanya dibiayai, udah otomatis dia tuh open access logikanya gitu ya. Kalau dia dibiayai udah pasti dia nyarinya nanti yang open access. Nah, kalau udah open access pasti dia logikanya untuk di tingkat disertasinya mau polisi dokumen itu pasti lebih tinggi. Makanya X4-nya itu kan dia udah open access gitu ya kan, dibiayai gitu ya kan, dengan kolaborasi internasional pasti tuh dia lebih tinggi nilainya, ya kan? Yang di X4 ini apa 37,5% apaan? Neng, 48,7 kan harusnya. Ini apa nih Dia 37? kan awalnya tuh waktu pas terakhir sama Bapak 37,5% kan. Ternyata
Pas kami cross check kembali, alhamdulillah itu lebih tinggi ternyata X4-nya. Oke, cocok. Udah. Ini makanya saya bilang nih tadi saya pas udah baca sekilas, wah oke, bisa. Oke. Tinggal diperhatikan ya data yang tadi ya. Pesan saya ya. Tadi yang data ini X1, X2, yang terakhir itu tadi yang terkecil kan, 188. Nah, yang 188, nah ini tadi X1, mana tadi? X1 yang mana? X1 1 ya kan? Ini nol semua tuh, Neng. Iya kan? X2 0, X3 0, X4 0, X5 0. Makanya saya di sini bingung. Iya. Nah, tadi kamu tadi di sini, Oh, ya tunggu. kan? Tadi saya lihat di sini, Oh, di makanya saya bilang. bloknya beda ya? Nah, di sini jadi satu. Ini satu nih, di sini satu juga. Oh, Ya kan? X3-nya satu ya? Nah, Oh terus iya. yang X2-nya, ini X2 ya, X2 satu, ya kan? Oh, Kemudian X2, X3 juga satu, gitu ya kan? Aneh, makanya saya bilang. Harusnya kalau dia, kriterianya kan oh, makin baik. sempit kan? Makin sempit kan kriterianya kan? Makanya saya bilang. Makanya diperhatikan yang hal-hal kayak gitu nanti. Diperhatikan Berarti harus. keliru, kami keliru pas bagian di tabel di Word di docs-nya, Pak. Mm-mm. Harus, Mohon maaf, harus. Pak. Makanya saya bilang ini diperhatikan semuanya ya. Nanti ya. Pokoknya logikanya gini. Logikanya itu X1 pasti lebih besar dibanding X2. Ya kan? Dan X2 lebih besar dibanding X4. Logikanya kayak gitu. Semuanya nih ke variabel ini gitu. Jelas nggak? Nanti kalau reviewer cross check tuh kayak gitu logikanya. Saya sebagai reviewer pasti logikanya kayak gitu. Jelas Tadi nih? X4 lebih besar apa, Pak? Lebih Gimana? kecil. X1 Lebih lebih kecil. besar. X1 lebih Ah, besar dibanding X2. Logikanya kan. Dan X2 lebih besar dibanding X4. nah, Ada rekamannya nggak? Ini direkam nggak? Direkam nggak direkam, ya? direkam. Oke. Nanti. Direkam, Pak. Karena logikanya kayak gitu. eh yang saya bilang tadi. Makanya tadi pas saya lihat tadi di akhirnya angkanya kayak gitu, kok jadi aneh rasanya gitu. Makanya tadi pas saya cross check Satu-satu di semua jadi nol kan ternyata keliru. gitu. Oke, perhatikan Dua, ya. baik, Pak. Itu saya nggak masukin ke revisi, masukin deh biar jelas. Perhatikan variabel x. Hmm, Udah iya, diganti sih, Pak. Sudah saya ya kontrol nggak apa-apa. sini. Nggak maksudnya biar kamu ini di make sure ya. Ini saya ini dulu deh. Saya notice deh. Ya, saya notice sebentar. Variabel perhatikan data variabel X1 ya kan? X1 kemudian X2 dan X4. Jadi logikanya X1 harus lebih besar kan? Sini X1 lebih besar kan? Logikanya X1 lebih besar. Udah gitu aja dah, kamu tahu intinya ya. X1 lebih besar dibanding X2. X2 lebih besar dibanding X4. Selesai gitu. Oke? X3 nih, X3 nih nggak tergantungan ke siapa-siapa karena dia poinnya adalah not collaboration. Dia tidak melakukan kolaborasi. Oke? Dia ini datanya random karena dia tidak melakukan kolaborasi. Gitu. Jelas, Neng? Oke? Baik, Pak. Insya Allah jelas. Oke. Dia tidak melakukan kolaborasi, tapi dalam hal ini tadi dia tidak melakukan kolaborasi, tapi melakukan open access ya. Open access, ya kan? Yang jelas dia lebih rendah dibanding X1. Nah, kalau X3, ini juga nih, X3 juga perhatikan ya. Masih tadi, benar juga nih logikanya kayak gitu. Mana tadi catatannya? Di sini, sorry. Di sini. Di pelan-pelan. Pelan-pelan. Jadi X1 lebih besar gitu ya. Gini aja lah. Pakai kayak gini ya, ngerti ya kalau kayak gini ya. Pakai rumus gini. X1 gitu ya kan. Lebih besar X2 gitu ya kan. Lebih besar X3. Gitu ya. Sorry, X4. Oke? Ngerti ya kayak gini ya? Iya, Pak. Harusnya X1 lebih besar dibanding X2 dan X2 lebih besar dibanding X4. Nah, satu. Kemudian
Kalau untuk variabel S3, ini lagi, gimana ya, di bawah, ini X4, X3 nih, ini X3 ya, ini X3. Oke. Kita tambahkan, perhatikan variabel X3. Nah, aturannya X3, S1 itu harus lebih besar dibanding X3. Oke? Logikanya kan kayak gitu, karena kalau dia open access gitu ya kan, tapi dia dalam hal ini harus ada fundingnya gitu ya, dibiayai dan open access dan gitu. Pasti sih logikanya pasti lebih besar semuanya sih. X1 itu pasti lebih besar dibanding X3. Nah ini tuh 5, 14, 26, 18, 81, 40 ke 389, 19, nah kayak gitu polanya. Jadi diperhatikan semuanya ya. Oke, Neng, di cross check lagi. Perhatikan tuh di cross check. Nisa, jelas Nisa? Kalau jelas Pak. Oke, siap, bentar. Banyak revisinya, banyak apa-apa ya. Oke, kita lanjut ke ini. Yang di sini lah sekarang. Ini udah selesai. Sekarang kita yang ke di sini. Ke tabel ini dulu. Ini tabel apa nih? Sum itu apa? Penjumlahan apa average? Rata-rata? Sum itu Sum itu kan totalnya, penjumlahan. Pak. Ya, totalnya kan. Sum Iya, adalah total. Bukan rata-rata kan. iya. Uh, Rata-rata min ya. Oke. Kalau min adalah Rata-rata. rata-rata. Ntar dulu, ini koma kan, 120,460 itu koma kan. Tujuannya ini itu untuk apa? Bumbu ya. Kita kasih tahunya ya. Sebenarnya nggak ada ini juga kemarin itu. Sebenarnya kan kita pengen ngeliat biar hasilnya banyak aja ya. Sebenarnya udah ada yang di atasnya udah oke. Tapi kalau mau tambahkan ini, takutnya gini loh. N di sini itu adalah kita kan N jurnal ya. Paham kan maksud saya? N jurnal. Di dalam jurnal itu terdapat beberapa artikel. Paham ya, Neng ya? Iya. Paham? Maksud saya kan? Takutnya yang saya bilang tadi. Kan tapi kan jumlah artikelnya berarti oh, oh ya kita lebih ke Bervariasi, ya. lebih ke, Jumlah artikelnya berarti yang ini Pak 22.000. nah, makanya ntar lu pelan-pelan, nanya pelan-pelan. Ya di jumlah artikelnya ini kan, N adalah, ntar nanti makanya dikasih tahu nih N adalah jumlah jurnalnya, ya kan. Sedangkan nanti kalau ini di sum semuanya, logikanya gitu ya kan, jumlah dokumen X1, X2, X3, dan X4 itu jumlahnya segini, coba kamu hitung nggak logikanya? Coba nanti orang pengen make sure kan, logikanya antara jumlah ini, tambah ini. Coba dihitung coba. Siapa Ada namanya? di ini apa? Yang spreadsheetnya. Spreadsheet-nya. Sebentar. Ya, sebelah kanan. Sebelah kanan. Habis total. Ya. Yang di total. Nah, ini. Nah, betul. Ini kan benar kan? Penjumlahan 4 kan? Saat X1, X2, X3, X4. Ini apa ini? Ini kok. Itu Y. Oh iya. Pakai Nah, Y ya, Pak ya? nggak usah pakai Y. Oke. Ada kan jumlah artikel. Ntar dulu sebentar. Eh, Variabel Y beda lagi. Dia kan dalam hal ini adalah yang hmm, ntar dulu sebentar. Jumlah artikelnya adalah sebesar segini. Sedangkan citasi untuk variabel Y-nya adalah segini. Oke. Berarti ini nggak masuk. Yang Y-nya itu sebenarnya nggak masuk. Karena logikanya adalah variabel Y kan ini berdiri terpisah ya. Kayak misalkan contoh, nah, sebentar, saya berpikir sebentar. Kalau misalkan,
Hmm, oke. Nggak termasuk karena logikanya di sini ini hanya ini saja. Ini, dan ini. Oke, nggak termasuk yang ini karena yang variabel y ini adalah dia berdiri terpisah sendiri. Misalkan kita kan pengen ngelihat artikel-artikel ini itu berdampak nggak sih dengan citasi di dokumen, gitu ya kan? Nah, citasi dokumen kebijakan ini, gitu ya kan? Dia terpisah sendiri, maksudnya gitu. Jadi kalau yang tadi kamu ini nggak make sense berarti yang kalau di total semua. Makanya nanti dikasih penjelasan, Neng, di sininya ya. Berdasarkan penjumlahan variabel, berdasarkan analisis terhadap berapa artikel, misalkan gitu ya. Yaitu variabel artikel dari X1, X2, X3, X3, dan 4, misalkan gitu ya kan. Nah, itu ditambahkan yang hal kayak gitu. Ini berarti ditambahkan di sini. 35.000 itu penjumlahan dari mana? Nah, ini penjumlahan dari mana? Misalkan. Nah, ini ditambahkan, oke? Baik Pak, terima kasih Gimana Pak. tuh maksudnya X1 tambah X2 tambah X3 tambah X4 misalnya gitu. Sedangkan Baik, fungsi dokumen sendiri hanya sebesar segini misalnya. Nah, polisi dokumen itu adalah artikel maksudnya sorry, artikel yang dikutip oleh polisi dokumen gitu ya. Jadi artikel list yang dikutip oleh dokumen kebijakan misalnya gitu. Ya jumlahnya segini. Makanya kita pengen lihat nih, yang jumlah artikelnya sebanyak itu berpengaruh nggak sih dengan dikutip dengan jumlah yang segini gitu. Makanya nanti ya kalau dijumlahin dengan yang polisi dokumen ya nggak make sense karena logikanya kita pengen melihat pengaruh jumlah artikel yang banyak ini gitu ya dengan situasi dokumen di dokumen kebijakan gitu ya gitu. Jelas ya? jelas Jelas? Pak. Oke. Oke, cocok, bagus nih ini. Tadi kasih tahu ya, ini tabelnya namanya tabel apa? Oke, ini sum udah ada, kemudian rata-rata sudah ada juga, ya kan? Kemudian standar deviasi juga sudah ada. Cocok. Bagus. Nanti dijelasin. Oke. Ini kayak gini. Oke, kita baca di sini. Berdasarkan analisis tadi ini udah perbaiki ya? Tadi udah diperbaiki belum? Belum ya? Oh, ini Pak, apa deskripsi. Masih yang ini ya? Oh iya, masih Ya, Pak. masih yang ini Ini angkanya sudah diubah Pak. masih belum di. Ya, Oh, udah ya. diubah. Itu sum dari C19 sampai F19. Oke, cocok. Enggak sampai ke. Oke, berarti udah diperbaiki yang di sini juga berarti. Yang di sini sudah diperbaiki. Oke, berarti CP mau dengan total. Oke. Ini nanti dikasih ya, kasih keterangan ya. Penjumlahan dari X1, X2, dan X3. Nanti tambah di situ ya. Oke. Di sampingnya atau di mana? Pak. Dalam tanda kurung, tanda buka, ya gitu ya kan. Oke. Kemudian, kelima variabel utama menunjukkan distribusi yang sangat bervariasi. Oke. Variabel X1 memiliki nilai 0, oke, dengan total segini. Oke. Berarti nanti pembaginya juga berbeda berarti ya, logikanya. Benar nggak? Ini penjumlahan. Nanti rata-ratanya bisa berubah nggak? Ini harusnya berubah nih rata-ratanya nih. Karena nanti kan penjumlahannya dibaginya dengan ini. Total ini. Benar nggak? Ini pasti berubah. Atau, oh beda. Oh ini kaitannya dengan yang ini ya. Nanti kamu dilihatin ya, yang ini ya. Rata-ratanya ya. Karena kan rata-ratanya kan berdasarkan penjumlahan dari sini sih kalau yang saya lihat. Sorry, bukan dari yang secara keseluruhan. Oke. Oke, oke. Nggak berubah berarti. Oke, Lihat berarti. kemudian, iya. Dia perbaris betul. Kemudian, 1, 0, 22 rata-rata segini dengan standar revisi mencerminkan bahwa jumlah masih sangat timpang. Nah, masih sangat timpang. Variabel X2 kolaborasi internasional. Ini kamu harus ini ya. Ada kata-kata kayak gini. Sangat belum rata dan sangat bervariasi. Nah, kamu di sini menggunakan kata sangat timpang. Konsisten ya kata-katanya ya. Boleh dengan sama kata-kata ini, ya kan?
jangan tidak konsisten. Nah, ini saya udah mulai detail nih. Pokoknya kalau artikel saya sangat detail kata-katanya. Baik. Konsisten kata-katanya, oke? Baik. Nah, ini saya udah mulai keluarnya saya nih kalau udah di artikel saya detail. Kemudian variabel X3, saya buka ya. Nah, kayak gini-gini masih oke lah. Nah, ya kan? Nah, oke nih kayak gini-gini. Oke, kata-katanya oke. Bagus. Nah, enak nih, siapa yang nulis ini? Yang ini bagian ini. Kata-katanya lumayan enak. Siapa nih? Itu udah Saya, jago nulisnya. Siapa nama kamu? Fajar. Fajar, Pak. Ini Fajar jago. Kenapa kamu ngambil bibliometrik aja Fajar? Enak kan Fajar? Bibliometrik nggak mesti ketemu orang, ya kan? Oke, iya. penelitian ini digunakan uji korelasi. Nah, ini statistik diferensial. Kamu nggak pakai chat GPT kan kata-katanya ya? Ya. Nanti kalau pakai chat GPT nanti kedetek apa plagiat karena dia yang mengeluarkan kata-katanya dari database dia. Hmm. Oke, uji ini dipilih karena nih kamu harus ngerti nih apa nanti nih ya. Nah, maksudnya harus paham, saya kasih kata kurangnya harus paham. Apa itu data ordinal, ya kan? Nominal gitu ya kan? Harus paham. Oke? Berarti yang tadi dihapus ya, Pak? Iya. Kan tadi sempat dihapus juga. Iya, makanya takutnya kamu nggak paham, udah dimasukin kata kayak gini kamu nggak paham. Misalnya, ya kamu tulis aja kalau uji korelasi, ya kudu uji korelasi aja, nggak usah ini misalnya kayak gini. R-nya, benar, R-nya betul. Oke. Wow, mantap sekali nih. Nah, nah dari sini baru kasih, makanya saya bilang nih yang kayak gini-gini kan kamu angkanya ada nih. Nah ini dilihat di si figur berapa gitu ya kan, paham nggak? Ya kan, si figur berapa. Nanti kan kamu masukin figurnya ini kan figur kan, gambar kan ini kan. Nah, lampiran gambar kan. Iya, itu Iya, yang Pak. inilah istilahnya ininya nih. Kamu kan ini kayak gini-gini ya kan. Kamu tunjukin si figur berapa, misalnya gitu ya kan. Si figur berapa. Ini salah nih yang satu X2, X1 doang. Ini masih salah kan yang ini ya? X1 X2 doang. Yang ini nih X1 dengan X4 dengan Y. Itu belum belum kami hapus, belum. Iya, Yang iya, betulnya yang ini, Pak. Ya. ya ini. Nah, nanti kamu dalam hal ini tadi yang saya bilang tadi, apa namanya? Dikasih keterangan si figur berapa yang ini nih. Misalkan ini lihat koma si figur berapa misalkan. Si figur berapa. Nah, ditunjukin. Nah, di sini misalkan kalau ini figur ke berapa misalkan. Figur berapa misalnya. Kalau figur adanya di bawah ya, jangan di atas. Maksudnya gambar tuh keterangan di sini. Ctrl X, taruhnya di bawah. Di sini. Di bawahnya ini. Ini figur, misalnya gitu ya kan. Figur correlation gitu ya kan. X1 dengan Y. Nah, gitu ya kan. Nah, ini figur berapa? Misalkan tadi gambar 1, 2, misalkan taruhlah ini figur 3 ya. Nanti kamu perbaiki. Nah, nanti di sini baru klik si figur 3. Nah, gitu Neng. Biar bisa ngelihat dia memake sure oh bener gitu ya kan. Itu ada di figur 3. Dan seterusnya ya. Yang ini juga ya. Oke? Oke? Siapa namanya? Siapapun yang bagian ini. Ya Allah. Oke. 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 Kita sekarang masuknya kita sudah lari ke uji discussion. Nah, disinilah kita masuk ke discussion. Oke, discussion. Kasian belum.
Nah, discussion di sini nanti nanti hasil udah oke. Oh, mantap banget ini, keren banget ini kelompok 2. Mantap, 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 mantap. Di luar ekspektasi saya ini kelompok 2. Nanti kita bisa ngezoom ngalahin kelompok 3 nih. Karena kelompok 2 itu susah untuk melakukan visualisasi ya. Pasti dia tabel-tabel. Iya, Pak. Gimana? Susah untuk melakukan Gimana ya, Jar? Kenapa? Kenapa nih? Ada yang ngomong tadi. Oke, saya lanjut lagi. Discussion. Jadi kita mau make sure bahwa di sini kan kemarin tuh penelitian terdahulunya mana sih yang kemarin itu? Ada nggak discussion nih? Biar kita tampilin lagi. Ada. Ada? eh, Mana coba penelitian terdahulunya? saya udah kirim ulang lagi. Ini, Mana? boleh scroll ke atas atau saya kirim ini? Kirim ulang lagi aja. Mana referensi? Ini ya? Ini ya? Collaboration risk and policy Iya. impact. Ini. Oke, kita buka. Nah, ini kita buka. Nah, ini kita perhatikan baik-baik cara discussion mereka. Dia kan meng-highlight yang ini ya. Kita kan semuanya ada korelasinya, ya kan? Ada hubungannya, gitu kan? Tinggal di-highlight aja bahwa hubungan mereka itu tuh apa misalnya gitu. Nah, our result, nah dia kan menunjukkan ya bahwa di sini kamu buat kayak gini aja kali ya, tabel yang ada pengaruhnya. Gimana ya buatnya? Untuk melihat tabel keseluruhan kan kalau kayak gini kan kita nggak bisa ngeliat tabelnya, dibuat tabelnya gitu. X1 ada pengaruhnya, X2 ada pengaruhnya, X3 ada pengaruhnya gitu. Terus pengaruhnya berapa persen dibuat tabel tersendiri. Tabelnya misalkan kayak gini. Mana ada tabel? Kita pakai ini aja. Biar melihat tabelnya. Nanti bisa ngeliat di si figur langsung berapa misalnya. Atau si table berapa. Misalkan tabelnya seperti apa ya? Nah, ntar gue cek dah. Kayaknya ada udah pernah di saya. Tabel yang kayak gini. Komparatif. Sebentar lagi. Research skill. Oke. Siapa namanya? Lupa mau minum makan ini diambilin. Sebentar ya, saya lagi apa? Lanjut mau mahasiswa Yarsi. Silakan, siapa namanya? Silakan makan, mau minum diambil. Saya lagi ngezoom mau mahasiswa Yarsi dulu sebentar. Nah, uji korelasi. Dibuat tabel seperti ini bisa. Misalnya gitu ya kan? Misalkan kayak gini. Kan enak tuh ngelihatnya. Misalkan ini variabel X, ini variabel Y gitu ya kan. Ini variabel X, ini variabel Y gitu ya kan. Ini variabel X, ini variabel Y. Sig-nya dikasih tahu. Kemudian ini kan kalau kamu bukan pakai T ya, pakai R ya. R-nya berapa misalkan. T-nya nggak usah, nggak apa-apa. Kalau mau tambahkan juga boleh juga. Sig-nya berapa nanti dikasih tahu di situ. Oke? Jelas kelompok 2 Jelas. uji correlation. Oke? Ditambahkan nggak usah pakai T, berarti ini tinggal R aja. R, kemudian nggak usah pakai beta juga, R square sama sig 2 aja berarti. Ini kan uji korelasi kan, karena kita melakukan uji korelasi tok, bukan uji regresi linear yang ada beta sama T. Oke? Jelas? Nggak bingung kan? Siapa namanya Fajar? Yang bagian ini Fajar ya? Jelas, Pak. Oke, aman ya Fajar ya. Tinggal masukin doang yang tadi yang ini itu dalam bentuk tabel. Yang ini. Nah, yang ini nih. R, nah ini jumlah R-nya segini, sig-nya segini. Tapi dalam bentuk tabel biar enak dibaca aja. Ini X1 berapa, X2 berapa, X3 berapa, X4 berapa, dan seterusnya. Baik, Pak. Gitu. Oke. Nah, sekarang kita ke diskusi. Nah, dari situ kan kita bisa membaca nih yang tadi diskusi tadi nih. Masuk papernya. Ini ya.
Nah, our result misalnya kan dikasih tahu di sini yang menunjukkan bahwa yang memiliki sig-nya di bawah 0,005 misalkan gitu ya, atau yang memiliki sig-nya berapa misalkan tadi 0,000 kan kalian kan. Nah, itu di bawah 0,005 itu menunjukkan bahwa memiliki hubungan yang signifikan. Misalkan. Ini kan memiliki hubungan yang signifikan. Yang sig di bawah 0 memiliki hubungan yang signifikan. Nah, apa aja itu yang memiliki hubungan signifikan tadi? Adalah X1 signifikan, X2 signifikan, X3 signifikan, X4 signifikan. Tapi signifikannya yang paling besar adalah X4, misalkan seperti itu. Nah, dikasih tahu signifikannya berapa misalkan X4. Oke, tes gitu. Nah, baru kita bahas satu persatu. Yang pertama X1 kita bahas. Kenapa dia signifikan? Misalkan yang X1 itu open access. Nah, dikasih tahu. Nah, di sini nanti baru kita mengutip-ngutip misalkan. Kayak tadi masih kata-katanya biar dia enak. Nah, ini kan terkait dengan kolaborasi. Ini kan kolaborasi ya, international collaboration to author. Nah, di sini ada kata-katanya. Bahwa kalau kita melakukan kolaborasi, ini kan X2 ya. Kamu kan X1 open access dong ya. X2 itu kan terkait dengan kolaborasi. Nah, ada kata-kata kayak gini. On the hand, researchers from different country work together on a research topic that might be of a global interest. Jadi dalam hal ini kalau misalkan peneliti dari negara yang berbeda bekerja sama dalam suatu topik riset, nah itu memungkinkan topiknya itu menjadi topik yang menarik secara global. Nah itu. Nah dia mengutip kata-katanya dari ini. Berarti kan logikanya, aduh, saya masuk ke sel. Masih tadi, masih ke situ gara-gara diklik ya. Berarti kata-kata kayak gini, penelitian menjadi menarik untuk global. Nah, kamu kata-katanya yang lain cari gitu ya kan, bahwa open access misalnya terkait dengan open access, berarti keywordnya apa tuh kira-kira tuh, nanti kamu harus merenungin tuh di di kelompok, dibuat kayak semacam tabel apa gitu. Kalau saya sih logikanya kayak gini nih, dibuat tabel keywords ya, misalkan kita buat tabel keywords buat baru ya, Excel aja, Excel saya aja jangan di sini, Excel saya misalnya tabel keyword untuk mencari dokumen kata kutipan biar yang pas tuh dapat gitu ya. Misalkan contoh, entah kalian menggunakan AI tapi make sure ada kata-katanya ya, silahkan. Dan pastikan referensinya dari Scopus. Misalkan ini open access, gitu ya kan? Open access, kayak tadi international collaboration. International collaboration, misalkan. Collaboration. Nah, tadi misalkan international collaboration, different country keywordsnya gitu ya. Tadi kata-katanya di sini kan banyak nih yang bisa kita ambil. Nah ini ada kata different country, work together, gitu ya kan? Kemudian ada kata might be a global interest, menjadi different country misalnya gitu ya. Terserah ya nanti kata-katanya apa ya. Ini international ini ya, different country keywordnya. Kemudian apalagi titik koma misalkan country, sorry, country. Kemudian might global interest misalnya gitu ya. Global interest topik atau topik global interest. Topik misalnya. Nah, terus apalagi cari gitu ya kan? Biar nanti kamu bisa mengutip kata-katanya gitu. Kira-kira apa nih yang kaitannya dengan international collaboration gitu. Dibuat dulu keywordnya, baru nanti cari dokumennya untuk mengutip, untuk memperkuat pernyataan kamu. Kalau saya sih lebih enaknya dibuat seperti ini ya, dibuat apa namanya, dibuat tabel seperti ini untuk keywords, biar terukur kira-kira kata-kata yang belum tuh apa misalnya itu. Nanti di sini buat lagi open access misalnya. Kira-kira open access itu apa ya yang pas misalnya gitu ya kan. Open access misalkan, nah tadi kalau open access kalian memungkinkan untuk dikutip misalkan gitu ya kan. Nah, citation berarti peluang untuk dikutipnya tinggi. Nah kata-katanya cari kutip ini ya apa, berarti apa ya, peluang, chance misalkan gitu ya. Nah,
Nah, misalkan gitu kata-katanya. Misalkan higher, lebih tinggi. Nah, kemudian apa lagi? Misalkan apa? Apa dibuat dulu. Nanti baru diimplementasikan, dicari di sini di Scopus. Nah, masukin keywords-nya. Coba kita cari ya sambil praktek ya. Emang nyari-nyari kayak gitu susah, emang harus keahlian dalam menelusurnya itu jago. Tapi minimal kalian buat seperti inilah. Biar kamu tuh terukur mencarinya. Jelas ya? Siapa namanya? Nisa, Fajar, dan kawan-kawan. Untuk poin discussion. Nanti discussion-nya dibagi menjadi 4 bagian. Berarti X1, X2, X3, X4. Nah, first, yang pertama berarti open access kamu bahas. Gitu ya kan? Jadi saya catat dulu. Di hasil discussion-nya itu ada 4. Ada 4 bagian. Ada 4 paragraf lah. 4 paragraf. Ya, 4 paragraf. Besar semua. Paragraf. Satu yang pertama dibahas adalah variable X, open access. Atau open access ya. Kemudian yang kedua, paragraf kedua adalah variable X2, sorry. X2, ini X1. Yang ketiga, variable X3. Nah, yang keempat, variable X4. Nah, gitu. Oke, jelas sampai sini? Nanti dibuat kayak gininya untuk mencari kata-katanya, keywordnya di sini. Di Excel lagi nanti kamu buat. Nanti baru kamu cari di sini. Aduh, ini lama banget nih. Temot. Wih, kelompok 2 udah jadi ya. Keren. Nah, misalkan di sini contoh ya, kita cari open access. Open access. Kemudian and citation. Apa tadi? Nah, citation aja dah, misalnya kita klik ini. Harus pinter-pinter kita mencari di dokumennya memang. Hasil penelitian. Minimal kita baca abstraknya dulu. Dari situ baru kita baca papernya. Ada berapa nih? Banyak ya. Kita ganti ini dah. Ganti artikel, title biar lebih spesifik. Terlalu banyak artikelnya saya pusing juga. 1961. Nah ini kita lihat hasilnya ya. Nah ini kan Gogging Scholar Acceptance of Open Access Journal dengan estimated relation between perceived quality of citation impact. Nah kita lihat di hasil result. Nah terus citation metric. Open Access Journal in Business, oke. Nah, ini ada kata-kata ini. Ini kan bisa kita kutip nih, ya kan? Open Access Journal have especially high citation impact. Karena dalam hal ini memiliki terkait dengan apa ya? Aksesnya itu jadi lebih banyak, increase, bertambah. Gitu ya kan ya, karena bisa dibuka gitu. Kan kalau aksesnya jadi lebih banyak, logikanya karena dia bisa dibuka ya aksesnya pasti lebih banyak. Beda antara jurnal artikel itu tertutup atau jurnal itu nggak open access, ya otomatis yang aksesnya pasti sedikit karena ya kita cuma bisa baca abstraknya doang, nggak bisa baca secara menyeluruh. Jadi aksesnya itu jadi decrease ya, maksudnya berkurang ya. Kalau yang open access itu aksesnya bertambah. Nah ini terkait dengan akses nih kata-katanya berarti nih. Di sini berarti nih kata-katanya keywordnya akses.
aksesnya jadi bertambah, gitu ya kan? Kalau aksesnya bertambah, nah itu kan dapat lagi tuh kata-kata di sini kan. Akses, open access berarti terkait dengan tadi penambahan akses, increase akses itu increase tuh keywordsnya, nah increase accessibility bertambah. Kalau open access berarti terkait dengan kata-katanya ini bertambah aksesnya. Kalau aksesnya bertambah, nah untuk disitasinya itu makin tinggi. Yang bikin. Oh, oke. Oke, nah ini, ya kan? Jelas sampai sini. Siapa namanya? Fajar, Nisa dan kawan-kawan. Jadi memperkuat hasil kamu bahwa kalau misalkan open access ya uh, apa namanya citasinya makin tinggi bener. Nah nanti otomatis kalau kamu jurnalnya nanti orang pengen open access, kalau pengen dia dikutip, kan logikanya gitu ya, pengen dikutip di dokumen kebijakan dia harus open access gitu, biar peluang untuk disertasinya itu tinggi. Ini sesuai dengan penelitiannya si ini bahwa kalau open access itu peluang untuk disertasinya itu dia itu tinggi. Ini kan memiliki ya kan citasi yang tinggi. Jelas sampai sini? Jelas nggak? Yang lain? Insya Allah jelas, Pak. Nah, tapi kan nyari jurnal ini jangan susah kan? Kira-kira keywordnya itu apa? Nah, itu PR kamu. Makanya saya bilang, dibuatlah di sini keyword-keywordsnya. Kira-kira apa kata-katanya. Nah, ini sekarang kita tambah. Ini saya akan contoh. Nah, ditambahkan lagi di Scopus. Ada kata-kata ini, tambahin ya, misalkan di abstrak. Nah, biar lebih spesifik. Dapatnya apa nih? Nah, ini kan dapat kan accessibility ini misalkan. Dapat ini dikutip nih kamu nih untuk terkait dengan open access gitu nih. Dapat kutip nih. Ini 2025 lagi terbitnya masih yang terbaru di Journal of Data Information Science lagi. Nah, misalkan gitu. Gitu nih. Oke. Jelas nih. Ini nanti kata-katanya gini untuk yang terkait dengan ini. Misalkan nih saya kasih contoh ya. Kata discussion yang 1-2 aja lah yang open access. Tadi kan hasil menunjukkan hubungan kan ini yang untuk open access ya. Yang pertama first open access. First ini salah sih. First, oke. Atau sig-nya, nah, ini ya, P-nya kurang dari berapa tadi? Sig-nya sama dengan berapa? 0,00 ya. Ya, Pak. Kurang dari 0,05. Nah, baru masuk di sini, ya kan? Penelitian yang open access, gitu ya kan? Membuka penelitian yang open access membuka peluang para peneliti untuk dapat mengakses penelitian tersebut menjadi lebih tinggi sehingga
gitu ya kan. Eh, peluang sehingga bukan peluang ya. Nah, gitu. Nah, kan ada kata-kata ini menjadi lebih tinggi. Mengakses penelitian tersebut menjadi increase tadi ada kata-kata tadi, increase. Nah, berarti nanti kamu kutip tuh yang tadi yang penelitiannya si ini. Nah, penelitian ini kamu bisa kutip. Nah, nah ini kita taruh lah. Nah, kita masukin RIS-nya atau download filenya silakan ya. Saya download RIS-nya. Terus saya pengen ini deh, pengen kutip aja deh. Kutipin langsung otomatis aja deh. Biar saya nggak masukin ke ini, ke mendelay. Mana kutipannya? Export. Kutipan. Aduh, gimana itu? Ada yang tahu cara ngutip langsung lewat tadi? Tuh masukin ke sana tanpa pakai mendelay ada nggak? Oke, mengutip yang tadi ya. Mengutip si ini. Mengutip si tadi. Siapa sih penelitiannya? Ini kalau saya singkat, itu namanya siapa nih? Walter. Nah ini Walter WH, Walters WH, gitu. Anggaplah ya Walters WH. Nanti ini pakai ini ya, mendelay ya, jangan kayak saya 2025. Nah gitu, jelas, Neng? Apa yang selalu jelas. Nah gitu, susah kan nyari kayak gini? Sangat susah. Oke, kan saya bilang kamu banyak-banyakin itu di metode kutipan biar di discussion itu nggak, emang harus banyak sih discussion, tapi ya harus banyak juga mencari. Oke, cukup? Ada yang ditanyakan? Silakan, Neng. Tunggu sebentar nih Pak. Teman-teman ada yang mau ditanyain nggak? Masih bingung. Aman Pak, tinggal dikerjain. Hah? Aman Bang, ada yang ditanyain, tinggal kerjain. Nah betul, tinggal kerjain. Karena carinya susah ya. Discussion. Tinggal dikerjain betul. Berarti kalau misal Bapak izin tanya lagi, kan selain discussion, apa namanya? Harus lebih dari satu, kita bisa. Jangan cuma satu doang. Misalkan satu variabel satu. Harus lebih dari satu lah. Bisa 4, bisa 5. Bagus. Makanya saya bilang dibuat seperti ini biar kamu tahu kira-kira apa ya keywordsnya ya gitu. Oke? Baik Pak. Ini saya kasih dah ke kalian. Buat. Iya. Dibuat keywordsnya. Oke. Biar terukur ini saya kasih apa sih, buka baru. Saya save. Save as, saya kirim ke ini Putri ya. Iya Pak. Apa nih? Kutipan nih. Keywords. Keywords discussion. Nah, dibuat ya. Ini kalau ada kelompok yang lain masuk bagus nih. Harus buat kayak ginian. Iya kan? Biar terukur. Ya, saya kasih ke Nisa Anis. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan saya kira cukup. Kerjain. Nanti kita ketemu hari apa? Hari Rabu kayaknya. Enggak, maksudnya mau diskusi lagi hari apa? Hari Rabu. Bisa? Bisa nggak? Belum tahu deh Pak, tunggu. Hari Ya nanti diskusi lagi sama kelompok kalian. Pokoknya jangan lebih dari Oke, jangan lebih dari hari. Berarti maksimal itu sekarang malam Selasa ya. Hari Senin sekarang. Maksimal itu hari Rabu. Hari Kamis, sorry. Maksimal itu hari Kamis, berarti malam Jumat. Tapi jangan malam Jumat juga ya. Aduh. Kalau malam Jumat kamu habis selesai saya ini apa namanya enak-enak, selesai yasinan, selesai apa gitu.
Karena kan kita nggak mau ngeganggu yasinan juga kan. Oke. Boleh tuh hari Kamis misalkan. Kamis sore kalian kosong nggak? Kamis sore. Kita nge-zoom Kami bisa. sore kosong. Kalau Kamis sore kosong, kita nge-zoom. Ya kan? Kayak jam segini lagi aja. Kita nge-zoom. Oke. Mudah-mudahan selesai. Oke, bagus. Bagus banget nih udah jadi kan papernya. Wih, keren nih. Kelompok 2 nih. Keren sekali. Bapak, terus kami mau tanya lagi, kalau misalkan buat tabel yang kayak ini di mana ya, Pak? Yang di penelitian sebelumnya, Pak. Bapak boleh lihat ke penelitian sebelumnya, Pak. Tabel yang mana sih? Yang Yang ini. penelitian sebelumnya. Kayak gini. Yang mana? Ada mesin. Yang mana, Neng? Iya, cara buat tabel kayak gini gimana, Pak? Tabel 3. Buat tabel kayak gini. Cuma kayak garis doang. Oh, itu mah tinggal di garis doang, Neng. Gampang itu. Nanti kalau tinggal Garis ini doang, dihilangin garis. Kirain saya. Enggak, itu Iya. tinggal Oh iya, paham kalau kayak gitu. tinggal Kirain dihilangin aja saya ada garisnya. kayak tools. Oh, enggak. Kayak tools. Tinggal dihilangin aja garisnya. Makanya tabelnya jangan kayak gini memang. Harus tabel Iya, Pak. yang mana ya? Enak kayak gini-gini. Tinggal dihilangin aja garisnya. Oke? Oke. Baik, Pak, siap. Insya Oke, Allah. kerjakan ya. Sampai Terima ketemu kasih banyak, Pak. hari Kalau saya. Iya, sampai ketemu hari Kamis. Oke, sebelum kita tutup tadi diawali dengan doa, silakan tutup dengan ini, doa apa namanya?